22 Tuhan setia dengan kita. 22 tahun saudara, ada banyak kelemahan dan kejatuhan. Tapi justru di tengah kejatuhan dan kelemahanlah Dia mengangkat kita. 22 tahun ada banyak kesalahan. Dan Dia selalu membenarkan dan membela kita. Ada hari-hari di mana kita dikepung. Dan pada waktu kita dikepung dengan musuh, Dia melakukan tanda-tanda mujizat. 22 tahun. Di saat kita paling miskin, Tuhan justru memberikan gedung-gedung yang begitu besar. Dia tidak pernah saudara meninggalkan kita. Dia satu kali pun tidak pernah melepaskan. Hari ini saya mau ajak setiap kita membaca ayatnya. Saudara, ini ayat perjanjian yang Tuhan beri buat hari ini. Ayat sumpah yang Tuhan beri buat kita. Saudara, dan kita baca dengan setiap kata mereka atau kata engkau. Saudara, atau kata manusia ganti dengan nama kita. Saudara dengan Indonesia atau dengan nama saudara. Dan biar hari ini kita sekali lagi memperbarui cinta kita. Saudara, buat saya bukan mempelai yang bisa menari dan indah dan suci dan kudus. Saya cuma budak kecil yang selalu akan merayap di kakinya dan menciumnya dengan gemetar. Saya bukan panglima terkuat seperti Daud dan Joshua. Tapi saya adalah prajurit yang selalu butuh digendong. Bahkan untuk masuk dalam peperangan. Saya butuh dituntun dan di-cover. Saya bukan pemimpin hebat seperti Paulus. Bukan penginjil yang kuat dan sangat diurapi seperti Petrus. Tapi saya melihat lawatan. Saudara, bayangkan dalam 2 tahun. Saudara, hanya dalam 2 tahun ini saja. Belakangan, yang paling belakang. Kita sudah dibiarkan dan dibolehkan untuk menjamah lebih dari 5 juta orang. Banyak orang yang berkata bahwa itu adalah angka bohong. Saudara-saudara bisa cek. Saudara, karena setiap yang pergi ada laporannya. Tapi saya mau bicara dari sosmed saya saja. Saudara, dari setiap khotbah yang ditayangkan di media network saja. Saudara, itu menjamah lebih daripada 7 juta orang. Dan buat saya, semuanya cuma anugerah. Semua cuma cinta. Semua cuma dari Dia. Untuk Dia. Buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan membacanya bersama-sama dan selama saya khotbah. Saudara, yang nanti perjamuan dan pengurapan akan kita lakukan sama-sama. Tetapi apa yang ada di jamuan tadi. Selama saudara khotbah, saya khotbah, saudara bisa angkat di hadapan Tuhan. Dan setiap kali ada sesuatu, saudara bisa berkata, Engkau yang menyembuhkan aku. Dan saudara makan dengan iman. Saudara yang dapat pedang, saudara yang dapat senjata. Saudara berkata, Tuhan, biar semua senjatamu masuk. Dan dalam hidupku aku selalu berkemenangan. Dan saudara makan dengan iman. Tadi saya mengambil putaran terakhir. Begitu doa saya sudah ambil putaran terakhir. Dan saya bilang, aku akan habiskan putaran terakhir bersama engkau. Dan aku akan selesaikan dengan kuat bersama engkau. Tidak akan aku tersisa. Dan Mahanaim bersama-sama akan menghabiskan putaran terakhir. Saudara, setiap saudara nikmati dalam hadirat Tuhan. Tapi kita akan bersama-sama membacanya. Mazmur 36. Kita akan baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Indriati Mahanaim,
Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Mahanaim, Indriati, Cipto Purnomo, Wenas, Mikael. Saudara next. Wah saya udah kecepatan. Ya oke. Ya, itu anak-anak manusia ganti apapun yang saudara mau ya. Nama saudara Indonesia Mahanaim dan semuanya. 3, 2, 1. Indonesia Mahanaim berlindung dalam naungan sayapmu. Mahanaim Bahtera PMI mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi Mahanaim PMI dan seluruh Bahtera minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kami yang mengenal Engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Saudara, saya berharap hari ini dengan semangat, dengan seluruh hati. Saudara berkata, lanjutkan Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu. Tapi ada 2 saudara yang Tuhan minta. Yang pertama, jangan berhenti mengenal dia. Saudara, ada banyak orang mengenal dia cuma sebagai Bapa. Saudara, dan pada saat Tuhan mulai memberi perintah, dia tidak bisa saudara menangkapnya. Dia maunya cuma dipeluk. Dia maunya cuma Tuhan sebagai Bapa. Tapi ada orang yang selalu menganggap dirinya budak dan dia Tuhan. Dan dia tidak pernah berani lari dan masuk dalam kasihnya. Saudara, ada orang-orang yang tidak pernah bisa menganggap Tuhan sebagai sahabat. Di mana saudara bisa curhat semuanya. Ada orang-orang yang tidak pernah bisa meletakkan kepalanya di dada Tuhan. Dan menganggap Tuhan sebagai kekasihnya. Tapi ada banyak orang juga yang tidak tahu bagaimana berhadapan dengan Raja. Yang menentukan hidupnya. Yang merubah alam semesta. Yang bahkan saudara bisa menciptakan DNA baru dalam hidup kita. Saya mau berkata, nak, kenali Allahmu. Kenali Raja kita. Kenali lebih dalam. Sampai engkau melihat matanya dan engkau mengerti. Sampai engkau mendengar musik yang dia mau. Dan kita nyanyikan bersautan. Sampai engkau bergerak pada waktu Tuhan mau engkau bergerak. Maka itu akan membuat kita terus dan terus melanjutkan menerima kasih setia. Saudara, yang kedua, yang tulus hati. Saudara, ada banyak orang di dalam pelayanan tanpa dia sadar hatinya berubah menjadi berpolitik. Hatinya berubah menjadi biasa. Dan kita mulai saudara, segalanya menjadi kecewa, malas, munafik. Dan tulus bicara murni. Apa adanya. Saya berharap saudara, kita masih akan tetap menjadi orang yang dengan mudah lari ke depan dan mengaku dosa. Tanpa malu dan perlu menjaga image. Sampai kapanpun saya berharap kita akan sangat mudah berlutut di jalan-jalan. Dan kita tidak peduli karena itulah ungkapan cinta kita. Sampai kapanpun kita akan menyenangi pedang Tuhan. Yang menembusi hidup kita. Yang membongkar. Yang mungkin menghajar. Yang mungkin saudara bahkan mengambil apa yang paling kita cintai. Bisakah kita tetap berkata, just do it Tuhan. Just do it. Kalau engkau perlu tusukkan pedang itu sekali lagi, just do it. Kalau engkau perlu potong dan sakiti aku, just do it. Kalau engkau perlu Tuhan meremukkan aku dan mengganti bentuk, just do it. Tapi pada waktu Tuhan juga angkat kita besar.
dengan semua tanggung jawab, dengan semua kelimpahan dan kemuliaan, kita juga akan menikmati. Dan buat kita tidak pernah itu beban, tapi itu adalah kehormatan. Saya berdoa, pada waktu Tuhan tawarkan mungkin puluhan sekolah. Pada waktu Tuhan tawarkan perkebunan demi perkebunan. Pada waktu Tuhan tawarkan KKR yang meletihkan. Bisakah kita dengan mata yang tetap membinar dan berkata, I love it so much. Untuk itu aku ada. Untuk itu aku akan berdiri di setiap gunung-gunung. Saudara, saya berdoa hari ini. Saudara belajar dan lebih lagi. Mari kita lanjutkan. Tadi saudara itu dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita mau belajar dari The Message, saudara. Masih ayat yang sama. Keren banget, saya dapat dari Joy. Keren banget, begitu dapat hati saya melonjak. Dan Tuhan bilang, itu buat Mahanaim. Saudara, ayatnya berkata begini. God love, ya, is meteoric. Cinta Tuhan laksana meteor. Cepat dan meroket. Dan Tuhan berkata hari ini siapkan kau meroket dengan Tuhan. Saudara, Tuhan berkata tahun ini engkau sudah meroket. Saudara bayangkan di 2 bulan awal daripada lockdown. Saudara kita menjamah 2 juta orang. Saudara dan bulan selanjutnya 1 juta lagi. Saudara pada waktu Tuhan bilang now pemuritana. Karena aku butuh yang namanya pasukan. Tuhan berkata bangkitkan 200.000 pasukan. Saudara kita move dan meroket 500.000 kita kasih. Saudara pada waktu Tuhan bilang 14-15 berangkatlah minimal 1 provinsi 3 titik. Saudara sampai hari ini laporan yang masuk ke saya. 1 provinsi bisa 10. Saudara bahkan di Bekasi kita akan buat saudara 35 titik. Saudara cuma di 1 kota kita akan buat 35 titik. Bahkan bukan cuma itu saja. Kita akan buat saudara sampai Indonesia penuh dengan pertobatan. Penuh dengan pasukan. Penuh dengan kemuliaan. Why? Karena Tuhan siap meroket dengan kita. Apakah kita siap? Saudara siap? Kita tidak sedang, saudara. Saudara kalau sudah tahu umur 22 itu ganteng-gantengnya. Kalau cewek itu keren-kerennya. Ada di sini yang umur 22 tahun? Ya. Wow. Yang 22 tahun itu harusnya cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya, keren-kerennya. Saudara umur 22 tahun itu biasanya baru selesai S1 atau S2, betul kan? Saudara yang wah itu siap kerja. Ya. Siap saudara buat next level. Saudara otak dapat, badan dapat, saudara ya. Itu 22 tahun. Dan saudara bilang sama yang lain, itu saya. Itu saya. Saudara itu saya. Christian, saya 22 tahun loh. Saya lagi di puncak segalanya. Itu saya. Itu saya. Amin. Saya lagi full energi. Saya lagi full kekuatan. Saya lagi full secara pengetahuan. Itu saya. Saya lagi full untuk meroket dengan Tuhan. Saudara, tapi dia bilang kesetiaannya seluas semesta. Saudara, Tuhan bilang, nak, di saat engkau jatuh dan tidak setia, aku tetap setia. Di saat engkau pagi dan tidak bangun, aku tetap menaburkan berkat. Di saat engkau bahkan tidak bisa menyembah, aku tetap akan memberikan semua yang terbaik. Urapan. Bahkan di saat beberapa kita melacur dengan dunia, Tuhan tidak berhenti kok memberkati kita. Karena kesetiaannya.
seluas semesta. Tapi dia juga berkata, saudara, rancangannya besar, laksana raksasa. Saudara, his purpose Titanic. Saudara bayangkan rancangannya. Jadi kalau hari ini saudara, Aldi ditanya, Di, Tuhan mau bawa kemana? Iya, rasanya di Depok dengan 100 anak dan kemudian punya kerjaan dengan gaji 10 juta. Tuhan akan gini, hah? Aldi, itu bukan rencanaku. Rencanaku raksasa Titanic. Aku mau buat engkau punya 5.000 pasukan. Aku mau buat engkau untuk mengadakan KKR di seluruh dunia. Bukankah aku mengawali di usia 14 tahun, 15 tahun sudah ada di luar negeri, di Amerika Latin. Why? Kau pikir cuma Depok bagian? Dan Tuhan akan jalan ke SS dan berkata, menurutmu apa yang aku buat? Saudara, dan SS berkata, Bu, kalau saya punya rumah, itu saya sudah senang. Hah? Engkau sudah punya rumah di surga besar. Diam-diam ya, lebih besar dari beberapa pemimpin loh. Jangan ngomong-ngomong ya, nanti sampai sana kamu kaget. Ya, ternyata rumahmu lebih besar dari pemimpin. Saudara bisa percaya? Saudara, Titanic. Saudara, his purpose Titanic. Saya berdoa itu cintanya. Dia tidak pernah saudara berhenti hari ini. Kalau saudara berkata Mahanaim sudah besar, ya. Saya tidak berkata Mahanaim kecil. Wah, itu mengecilkan hati dan berkat Tuhan. Mahanaim besar. Mahanaim sakti. Mahanaim keren. Ya, tapi belum selesai. Kita akan greater 7 kali, 10 kali, 12 kali. Bahkan pada waktu saya berdoa, saudara, ayat yang Tuhan kasih apa? Aku akan menambahkan jumlahmu 1000 kali ganda. Saya berkata, wow, saya tidak bisa bayangkan 1000 kali ganda. Tapi ayatnya ada di Ulangan. Saudara bayangkan. Bayangkan. Saudara, dan kemudian dia berkata, keputusanku laksana Samudra Raya. Nah, ini yang banyak orang gak siap. Saudara tahu gak sih yang namanya Samudra Raya? Saudara, tiba-tiba ada badai. Betul? Itu keputusan Tuhan. Tiba-tiba saudara ada pusaran yang narik ke dalam. Betul? Itu juga keputusan Tuhan. Tapi kadang-kadang ada gelombang besar yang saudara bisa dengan sangat gagahnya surfing di atasnya. Itu juga keputusan Tuhan. Saudara, itu juga keputusan Tuhan. Karena di dalam lautan ada yang namanya minyak. Dan persediaan minyak bahkan bisa mencukupi seluruh dunia. Itu keputusan Tuhan. Di dalamnya ada jutaan ikan. Itulah jiwa-jiwa. Setiap ikan saudara bahkan berbeda. Saudara, saya itu Pak Paulus dulu pernah memelihara gupi. Saudara tahu gupi? Itu ikan cilik. Tapi kalau saudara lihat tiap gupi, gak ada yang sama. Saudara. Ada yang stripnya begini, ada yang stripnya ke bawah, ada yang nyalanya yang biru, kadang-kadang ada yang merah. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, why? Dia bilang karena setiap pribadi sangat precious. Dan aku buat personal. Dia enggak pernah anggap saudara, engkau cuma produk Mahanaim. No. Ada bulela yang spesial buat dia. Yang selalu pengen pergi ke NTT dan dia bilang, mau buat berapa lagi? Saya sediain amunisinya. 3.000, amin. Tuhan bilang, kok 3.000 sih? Kok 5.000 sih? Titanic. Kenapa tidak 100.000 di NTT?
saudara sangat personal. Saudara dia lihat Bella. Dan dia berkata, kamu mau bikin desain apa nak? Dan dia bilang, saya mau desain. Ya, baju buat Bu Iin. Itu katanya saudara. Kata Tuhan, kok cuma baju buat Bu Iin sih? Kenapa nggak desain buat seluruh Indonesia? Kau jubai dengan jubah yang baru. Titanic. Titanic. Dan saya berdoa keputusannya akan membuat saudara surprise. Kadang-kadang sedikit menegangkan. Tapi bisakah hari ini kita berkata, saya punya Bapak yang akan bawa saya menjelajah luasnya samudera keputusannya. Dan semakin saudara mengerti ini, saudara tidak akan pernah saudara takut. Engkau akan hadapi apapun. Saudara, kita akan berdoa walaupun kelihatannya saudara Trump sudah kalah. Tetapi saya tidak peduli karena saya berkata yang pasti kehendak Tuhan yang harus jadi. Yang pasti kita harus lihat 7 tahun masa lawatan. Kalau Joshua pernah menghentikan bulan dan bintang, kita akan hentikan masa antikris yang masuk. Dan kita berkata 7 tahun terspesial sedang ada di depan kita. Saya berdoa saudara ngerti. Itu cintanya buat Mahanaim. Tapi belum selesai saudara. Saudara, ayatnya keren banget. Dikatakan saudara, tetapi di dalam kebesaranmu tidak ada yang tersesat. Seorang manusia pun tidak, tikus pun gak bisa nyelinap masuk. Saudara, pada waktu saya baca ini ya, saya bilang ini, Tuhan gak sakral banget sih. Ya, di dalam acara sidang ilahi pakai kata tikus. Dan Tuhan bilang begini, bukankah banyak penyusup? Di sini ada yang penyusup, itu tikus. Tapi katanya tikus tidak bisa masuk. Maka semua tikus tiba-tiba akan berubah menjadi kuda-kuda seperti cerita Cinderella. Beberapa pasti nggak tahu ceritanya. Saudara, kalau di cerita Cinderella, saudara, Cinderella butuh kuda untuk menarik kereta. Dan kemudian saudara malaikatnya, saya nggak mau bicara yang lain, bilang ini, tikus, jejer. Tikusnya jejer. Dan tiba-tiba dia teng, langsung semua jadi kuda, gede banget saudara. Dan hari ini, karena ayatnya berkata, tikus pun tidak bisa masuk. Jadi kalau ada tikus di sini, pencuri, penyusup, maka hari ini dengan kekuatan ilahi, teng saudara jadi kuda terbaik yang akan berlari menyelesaikan putaran terakhir. Tikus gak bisa masuk. Ini jaminan. Tidak akan ada bencana apapun. Tidak akan ada penyakit. Beberapa orang berkata sama saya, Bu, ini masa pandemik. Kenapa sih kebaktian? Karena virus tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, karena penyakit tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ini juga janji buat kita. Kita tidak bisa tersesat. Kalau saudara nangkep ini cintanya. Mungkin saudara ada yang beberapa. Ini anggapnya ya saudara, ini batasnya nih. Anggap sini batasnya. Terus di luar ada perempuan nari. Dan di sini, wah, pokoknya ada seseorang yang kalau lihat perempuan dari begini, Tuhan. Ada yang begini, Tuhan. Begitu lewat kerasa. Hah? Muter. Tapi gak cuma begitu loh saudara. Ada orang-orang yang gak cuma muter. Ini Mahanaim. True. Ini kebenaran. Ini kenyataan. Ada perempuan di situ, udah tahu di situ tembok. Lari. Itu saudara ya. Tapi hari ini Tuhan bilang begini, nak, seberapa lu rakus, seberapa lu aneh, seberapa lu error,
ada tembok yang membuat engkau tidak bisa tersesat dan tidak bisa keluar. Dan itu cintanya. Saudara mungkin lihat perempuan ini garuk-garuk. Tuhan bilang, capek lu garuk, gak bisa. Cintaku hari ini membuat engkau tidak bisa keluar. Kau tidak bisa tersesat. Yang amin ada apa ya? Kenapa keras sekali? Tapi tersesat itu perlu banyak loh saudara. Kita bisa tersesat soal salah ngitung, betul? Dalam perdagangan. Tapi sekali lagi Tuhan bilang enggak apa-apa. Semua dalam batasku. Semua dalam batasku. Dan kamu tidak akan bisa tersesat. Bilang ke yang lain, mulai hari ini aku tidak bisa tersesat. Mulai hari ini tidak ada yang error di tengah kita. Tidak ada yang keluar di tengah kita. Tidak ada yang kehilangan destiny. Karena bahkan semua penyusup tidak bisa masuk. Kecuali mereka berubah menjadi kuda tunggangan Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti. Dan dikatakan saudara, betapa mempesona cintamu. Dan yang terakhir dikatakan, betapa kami berhasrat berlari di bawah naungan sayapmu. Saudara, pada waktu sayapnya melebar, saudara yang satu sayapnya akan membungkuk. Saudara, kita lihat di sini ada 6 sayap. Dan saudara, pada waktu Daud berkata, aku berlari. Saudara ada di bawah, dipeluk. Tapi ada sayap yang lain akan terbang. Dan kita akan terbang sangat tinggi. Ini bicara pelayanan. Ini bicara pelukan. Ini bicara jaminan pengangkatan. Saudara, dan pada waktu saya berdoa pagi itu saya bilang, Tuhan, jamin. Saudara, ada 2 lagu yang tiba-tiba nyanyi di telinga saya keras sekali. Dan saya tahu itu malaikat yang nyanyi. Saudara, satu lagu adalah Mercy Seno. Cinta love Seno. No apa engkau tidak akan keluar. Sekalipun ada maut di depanmu. Mercy berkata engkau tidak akan kalah. Engkau tidak akan bergetar sedikit pun. Pada waktu kita mau keluar, Mercy berkata no. Pada waktu saudara kita sangat letih dan kita bilang Tuhan saya mau give up. Mercy bilang no. Aku angkat dan mari kita terbang. Mercy say no. Tapi yang kedua saudara, tapi itu nanti yang kedua akan kita nyanyikan hari terakhir. Saya dengar jelas di telinga saya, higher, greater, be perfect. Saya bilang mana gitu loh Tuhan. Mana mungkin be perfect. Dan Tuhan dengan lirikan galak sedikit. Tapi ada senyuman bilang gini. Gak usah cerewet. Bilang iya aja. Amin. Saya bilang. Saudara. Greater. Higher. Stronger. Be perfect. Saya percaya. Saya percaya. Hari ini saya berdoa saudara nangkap itu. Saudara, dan itu belum selesai. Hari ini saya mau saudara ngerti. Wow. Saya nggak bisa dengan kata-kata saya. Tapi cintanya itu wow saudara. Ayatnya berkata begini. Hari ini siapkan dirimu untuk memakan. Bagian kami itu makan di pesta yang diadakan. Saudara, dan Tuhan berkata bukan cuma hari ini. Pada waktu saya makan roti tadi putaran terakhir. Bukan roti yang saya makan. Saya makan 5 miliar jiwa. Saya makan KKR demi KKR terbesar. Saya akan makan saudara 9 gunung. Saya makan saudara
semuanya sampai tuntas. Dan Tuhan bilang, aku masih punya pesta buat kamu. Saya gak bisa bayangin. Sejujurnya saya gak bisa bayangin. Tapi mungkin pestanya dia bilang, Mahanaim sekarang sudah punya berapa? 20 mobil, aku sediain nanti. Nah, kan belum ada tuh yang keren-keren tuh. Alphard gitu ya. Ya belum ada kan Mercy. Siapa tahu di dalam pestanya nanti. Nah ya sebentar lagi berjejer. Terus dia bilang ini, Jos buat lambang aja, buat lambang. Lamborghini deh Jos satu. Buat lambang supaya jet ngebut misalnya. Misalnya kita nggak tahu pestanya Tuhan. Kita nggak tahu pestanya Tuhan. Tapi siapkah engkau masuk dalam pestanya? Saudara 22 tahun yang lalu. Pada waktu dia berkata sama saya, nikmati pestaku. Saudara, saya siapkan hati saya untuk pesta. Di pikiran saya adalah gaji sebulan 5 juta. Saudara 3 rumah singgah. Saudara mungkin 1-2 sekolah persamaan. Tapi pada waktu saya hari ini menoleh. Saudara, ini pesta yang sudah berlalu, Dia buat 1000 rumah singgah. Dia buat sekolah dari SD sampai SMP lebih dari 6, 10. Dia buat persamaan di mana-mana. Saudara, kita punya lebih daripada 8 gedung. Saudara, dan itu pestanya. Dan saudara, yang dulu saya pikir sebulan saya digaji 5 juta. Sekarang gak usah bilang lah, nanti saudara tertekan. Yang tahu-tahulah saudara. Saudara, Tuhan itu baru pestanya. Saudara, dan dia berkata, In, apakah kau siap buat next level pesta? Saya bilang, I am ready Lord. Saya siap Rajaku. Saya siap. Saya siap dengan pesta terhebat. Saya siap dengan pesta terdahsyat. Saya nggak pernah bayangkan hidup saya seperti sekarang. Saya menikmati semua restoran terbaik di seluruh dunia. Saya menjejakkan kaki bahkan ke kutub utara yang mungkin nggak ada 0,01 orang yang sampai ke sana. Saudara, bahkan saya dari pesawat nih saudara. Seringkali saudara, orang berdiri di depan pintu pesawat dan begini. Sampai saya berkata, siapa saya? Saya pernah saudara dari pesawat digelar karpet merah. Dan saya bilang, siapa saya? Saudara, dibawa Tuhan. Sejauh ini. Dan saya berkata, tidak cuma saya, semua saudara. Pak Luki pergi lebih banyak keliling dunia. Coba saya tanya nih ya. Pak Luki, kamu keliling dunia sudah berapa kali? Semua negara. Saudara, semua benua. Saudara, dan banyak dari kita sudah menginjakkan kakinya ke semua benua. Saya belum. Saudara, saya belum Afrika. Tapi Joshua sudah komplit. Sudah komplit ya? Saudara, kutub utara semua sudah komplit saudara. Sekali lagi. Seberapa kita sedang siap buat pesta yang terajaib yang ada di depan kita. Amin. Jangan kaget kalau Tuhan sediain helikopter buat kita. Jangan kaget kalau dia bilang, sekarang kalau KKR cuma 5.000, nggak lucu. Jutaan. Jangan kaget. Kita sudah lihat Monas. Saudara, 500.000 tapi dengan bolak-balik orang. Saudara mencapai 1 juta. Dan Tuhan gak pernah turun. Dia akan bawa kita lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Saudara, yang ajaib dikatakan. Dan engkau akan mengisi kami dengan mata air Eden. Saudara, dia tidak kasih dengan mata air yang biasa yang dari bumi. Seberapa saudara mau menikmati terus yang ilahi.
Karena saudara yang di dalam kita dan yang terus mengalir keluar membual dari kita adalah mata air Eden. Saudara, ayatnya berkata, engkau adalah mata air yang turun dan menghujani dengan terang. Saudara, dan dikatakan kau membuka mata kami melihat kepada terang-Mu. Apakah engkau mau membiarkan Tuhan dengan terangnya menembus sampai yang paling dalam? Saudara, mungkin di dalam kita masih ada kegelapan. Saya ingat apa yang Tuhan bongkar. Saudara, bayangkan pada saat itu Pak Yusak sudah melayani. Saudara, tetapi Tuhan bilang, lihat di hatimu masih ada batu-batu hitam. Dan itu adalah kepahitan. Saudara, tiba-tiba dia ingat walaupun itu sudah 30 tahun lebih. Saudara, waktu dia kecil dia pelihara ayam namanya ayam si merah. Dia sayang banget. Tapi ayam ini pergi ke tetangga, saudara. Terbang. Saudara, waktu dia ke tetangga dia ketok. Persoalannya tetangga, saudara, ayamnya banyak karena kaya raya. Saudara dan tetangga bilang, gak ada ayammu. Ini semua ayam saya. Kamu pasti cuma alasan mau curi ayam. Diusirlah Pak Yusak. Saudara, hari itu dia begitu marah dengan yang namanya orang kaya. Kelihatannya simpel. Tapi di dalam itu menimbulkan penyakit. Itu menimbulkan, saudara, masih ada noda hitam. Dan hari ini sebuah janji. Ada sebuah terang yang akan menembusi setiap hati kita. Sampai tidak ada satu titik pun kegelapan yang ada di dalam kita. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa setiap kita berkata, Tuhan, aku mau nikmati. Aku mau nikmati. Saudara, ayatnya berkata, jangan berhenti menyintai kami. Dan jangan berhenti menjadikan kami sahabat-sahabatmu. Yang mengerti hatimu. Yang melakukan semua bersama-sama. Yang menikmati. Kalau saudara jadi sahabat dan tidak saling menikmati. Saudara, kalau saudara mau pergi sama sahabat kan gak ada yang gini. Itu namanya bukan sahabat. Itu namanya pelayanan, beban. Tapi kalau sama sahabat saudara akan berkata, yes. Hari itu Rock mau mengajak jalan-jalan, saudara. Anak-anak dari saudara Rumah Shalom mau berenang. Saudara, janjinya jam 7 berangkat. Jam 4 pagi ngetok kamar, saudara. Minta baju berenang. Jam 4 pagi pakai baju berenang. Jam 5 nyecer di depan pintu. Saudara, dan mereka begitu exciting. Buat mereka, saudara, hari itu adalah salah satu terbaik. Dan waktu saya lihat itu, Tuhan bilang, kapan terakhir engkau punya exciting seperti itu? Kapan terakhir engkau bilang, aku gak bisa tidur Tuhan. Karena aku sangat suka pelayanan. Aku pengen berangkat. Aku pengen ada di hadirat-Mu. Kapan terakhir kita begitu exciting? Waktu Tuhan bilang nanti jam 5 ya aku datang. Dan kita jam 2 sudah mandi siap. Kapan terakhir? Dengan setiap binar. Berkata Tuhan, mari lari terbang di putaran terakhir. Laksanakan pekerjaanmu. Saudara, dia punya banyak pekerjaan sebelum dia datang. Di awan-awan, apakah hati kita bisa menyambut dengan sangat sukacita? Saya mau kita mengangkat perjamuan